Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdul Noval Fauzofron dari Offering C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen dalam teknologi pendidikan. Kegiatan manajemen program teknologi pendidikan cenderung diarahkan pada salah satu dari 4 objek berikut ini. Yang pertama, mengelola proyek, mengelola sumber daya, mengelola kinerja karyawan, atau mengelola program. Tujuan dari manajemen proyek adalah untuk memastikan bahwa solusi yang tepat untuk masalah kinerja tertentu dikembangkan dan diimplementasikan tepat waktu sesuai anggaran dan dengan spesifikasi yang ditetapkan pada awal proyek dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan manajemen sumber daya adalah untuk memastikan bahwa kumpulan sumber daya dikembangkan, dipelihara, dan disediakan sesuai kebutuhan melalui berbagai sistem penyampaian untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar para instruktur dan siswa. Tujuan manajemen personalia adalah untuk menyediakan kondisi bagi orang-orang agar berhasil dalam memainkan peran mereka dalam pekerjaan organisasi. Manajemen proyek. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manajemen proyek adalah fungsi manajemen yang dipahami dengan baik dalam bidang teknologi pendidikan. Manajemen proyek yang baik menghemat sumber daya organisasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kemungkinan proyek akan berhasil. Inti dari manajemen proyek adalah individu yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek. Manajer proyek adalah penengah akhir dari perselisihan dalam tim proyek dan bertindak sebagai titik kontak tunggal dengan pelanggan. Manajemen proyek dipraktikkan untuk memastikan bahwa proyek yang terpisah serangkaian tugas yang dimaksudkan untuk mencapai hasil tertentu selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai spesifikasi klien. Manajer proyek biasanya memulai dengan bekerja sama dengan klien untuk membangun struktur tata kelola proyek. Manajemen proyek memerlukan pemecahan proyek menjadi tugas dan subtugas yang terpisah. Tim proyek menetapkan durasi untuk setiap tugas dan mengidentifikasi semua kemungkinan yang penting seperti kontingensi, menentukan urutan, tanda tangan klien, meminta klien menyetujui storyboard, ketersediaan rekanan yang terampil, akses ke peralatan, dan penyelesaian tugas yang merupakan input utama untuk tugas berikutnya. Perangkat lunak manajemen proyek seperti Microsoft Project menjadi alat bantu penting bagi manajer proyek untuk membuat daftar semua tugas, kontingensi, durasi, dan sumber daya proyek. Manajemen proyek juga harus waspada untuk mengurangi risiko keterlambatan proyek. Ada 2 jenis penundaan, yaitu penundaan yang disebabkan oleh tim proyek dan penundaan yang disebabkan oleh klien. Manajemen sumber daya. Pengolahan sumber daya pembelajaran menambah dimensi lain pada peran manajer. Tanggung jawab meliputi berbagai tugas yang berkaitan dengan informasi dan infrastruktur penyampaian. Fokus saat ini pertimbangan kedua tanggung jawab ini sebagai komponen integral dari manajemen sumber daya. Tanggung jawab sistem penyampaian meliputi kombinasi media dan metode penggunaan yang digunakan menyampaikan informasi instruktur kepada peserta didik. Sumber daya informasi melihat bagaimana informasi untuk pembelajaran disimpan, ditransfer, atau diproses. Mengelola sumber daya juga mencakup tanggung jawab untuk mengawasi sistem dan proses pengiriman yang digunakan untuk mengirimkan produk. Bagaimana informasi yang dibutuhkan disimpan, ditransfer, dan diproses juga termasuk dalam kategori manajemen ini. Manajemen pengetahuan dipraktikkan untuk memastikan bahwa hanya pengetahuan organisasi yang paling berguna yang ditangkap, didokumentasikan, dan disediakan untuk orang yang tepat dalam organisasi. Manajemen teknologi informasi dipraktikkan untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi suatu organisasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut dan selalu diperbarui dengan biaya yang masuk akal.
Waltz 2004 mengidentifikasi cara-cara di mana pusat media sekolah dan spesialis media sejajar dengan model bisnis untuk mengelola sumber daya, meliputi fasilitas pusat media sekolah, koleksi, dan ruang fisik. Sumber daya ini terus-menerus membutuhkan pembaruan dan peningkatan, dan juga membutuhkan cara-cara inovasi untuk memanipulasi anggaran yang terbatas. Manajemen personalia. Proyek dan program dalam bentuk apapun membutuhkan orang yang tepat untuk memastikan proyek yang sukses. Manajemen personalia termasuk memastikan bahwa ada cukup orang dengan keterampilan yang tepat untuk melakukan pekerjaan pada waktu yang tepat dan dengan biaya terendah dengan sumber daya yang diperlukan. Jadwal proyek yang disusun dengan baik hanyalah sebagian dari persamaan. Memiliki tim proyek yang tepat sama pentingnya. Manajemen personalia yang efektif menghasilkan orang yang tepat untuk melakukan tugas yang tepat. Manajemen personalia dan manajemen proyek terkait erat. Sebagai manajer personalia, spesialis media harus mengidentifikasi individu yang memenuhi syarat, mengawasi kinerja mereka, membantu mereka dalam mengembangkan personalia yang berkelanjutan, dan memberi mereka motivasi untuk terlibat dalam pelayanan yang berkualitas. Selain itu, spesialis media seringkali ditugaskan untuk mengevaluasi kualitas dapat dicapai dengan memiliki sistem yang terlatih dengan baik dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan pekerjaan dengan benar untuk pertama kalinya. Manajemen program. Istilah proyek dan manajemen program. Program digerakkan oleh misi, memiliki durasi yang lebih panjang dan biasanya terdiri dari beberapa proyek. Proyek digerakkan oleh spesifikasi, memiliki batas waktu yang terbatas dan menghasilkan produk, paket, atau layanan. Contoh hasil proyek meliputi sistem pendidikan berbasis komputer, buku teks, dan laporan evaluasi. Proyek memiliki karakteristik umum seperti titik awal dan akhir yang ditentukan, deskripsi hasil yang diharapkan, dan spesifikasi produk yang dihasilkan. Manajemen proyek dianggap melibatkan usaha jangka pendek tanpa otoritas jangka panjang. Sedangkan manajemen program mendukung program berkelanjutan jangka panjang yang merupakan bagian integral dari tujuan organisasi. Gagasan Crosby tentang zero defects menunjukkan bahwa biaya untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan jauh lebih besar daripada biaya untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak awal. Crosby berpendapat bahwa kita dikondisikan untuk percaya bahwa tidak apa-apa membuat kesalahan. Mengukur hasil dimulai dengan komunikasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan utama, yaitu pengawas dan pekerjaan lapangan, administrator sekolah, dan guru, dan seterusnya. Para pelaku utama harus menyepakati siapa pelanggan dan bagaimana kebutuhan dapat dipenuhi. Pada dasarnya, pemasaran dan penjualan adalah tentang memahami kebutuhan pelanggan dan mampu menyelaraskan nilai layanan organisasi dan penawaran produk kepada pelanggan. 4 hal ini adalah salah satu konsep klasik dalam pemasaran, meliputi produk, harga, tempat, promosi. Produk adalah alat bauran pemasaran yang paling dasar karena mewakili penawaran nyata organisasi ke pasar. Harga adalah alat bantu pemasaran penting lainnya yang harus diperhatikan oleh semua penyedia layanan, terlepas dari posisi penyedia layanan sebagai pusat biaya untuk keuntungan. Harga adalah jumlah uang yang disiapkan pelanggan untuk membayar layanan atau produk tertentu. Tempat mencakup berbagai macam kegiatan yang dilakukan organisasi untuk membuat layanan atau produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Promosi berbicara langsung dengan nilai posisi sebagai pelanggan. Promosi mencakup serangkaian kegiatan yang
mengkomunikasikan penawaran kepada pelanggan dengan cara yang jelas dan menarik. Teori pemasaran kontemporer menunjukkan bahwa ada nilai dalam melihat empat hal ini, bukan dari sudut pandang penjual, tetapi dari sudut pandang pelanggan. Produk merupakan kebutuhan dan keinginan pelanggan, harga, biaya untuk pelanggan, tempat, kenyamanan, promosi adalah komunikasi. Woz menyarankan bahwa spesialis media juga harus mempertimbangkan cara-cara untuk memasarkan media center, baik di dalam organisasi maupun di komunitas yang lebih besar. Seringkali karena anggaran yang terbatas, spesialis media berperan untuk memasarkan media center untuk memastikan keberlangsungan keberhasilannya. Mengelola perubahan sebagai bagian dari manajemen program. Manajemen perubahan dipraktikkan untuk memastikan transisi yang terorganisir dan dapat diprediksi terjadi dari suatu kondisi organisasi ke kondisi lainnya. Manajemen perubahan seringkali melibatkan desain ulang organisasi, pekerjaan dan tugas serta pelatihan, pembinaan dan dukungan kinerja. Peran manajer perlu dijelaskan dalam istilah agen perubahan. Edwards telah mengidentifikasi beberapa karakteristik agen perubahan yang dapat dipertukarkan dengan deskripsi manajer. Di antara karakteristik yang digambarkan adalah visioner, pemandu, perencana, dan evaluator. Evaluasi program adalah fungsi lain dalam manajemen proyek. Evaluasi memastikan bahwa program layanan atau lini produk tertentu memberikan nilai yang diinginkan serta mengungkapkan hasil penting yang tidak diinginkan. Dalam beberapa kasus, evaluasi program bersifat formatif, yaitu tujuan evaluasi adalah untuk diagnosis masalah dan merekomendasikan perubahan selama fase pengembangan dan pengujian. Spesialis media bertanggung jawab untuk melakukan penilaian berkelanjutan terhadap kualitas sumber daya pusat media. Evaluasi ini umumnya diharapkan untuk dilaporkan setiap tahun. Selain itu, proses atau cara di mana media center digunakan oleh klien juga merupakan bagian dari siklus evaluasi. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.